Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi hari ini kita sedang melakukan observasi tanah wakaf milik Persyarikatan Muhammadiyah di Kecamatan Kajen nih guys. Kira-kira mau kemana aja ya kita? Penasaran gak? Penasaran dong pastinya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cus ke lokasi yang pertama. Lokasi yang pertama yakni MTS Muhammadiyah Kajen Boarding School. Tanah wakaf kolektif seluas 7.855 meter persegi ini dikembangkan oleh Perserikatan Muhammadiyah menjadi panti asuhan dan MTS Boarding School. Hal ini dikarenakan kedua objek wakaf ini berada dalam satu tempat, yakni berada di Jalan Lapangan Nasional, Dukuh Bandungan Kulon, RT 6 RW 2, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen. Dengan pembagian 2.000 meter persegi digunakan untuk panti asuhan Yayasan As-Salam dan 500 meter persegi digunakan untuk MTS Muhammadiyah Boarding School Kajen. Pada awalnya, tanah wakaf yang digunakan untuk panti asuhan Yayasan As-Salam merupakan tanah yang diwakifkan oleh Bapak Zainuddin dan Ibu Rusmiati dengan luas tanah 1.330 meter persegi. Dan mendapat perluasan tanah yang berasal dari Ibu Kutriah atau Ibu Nunu. Sedangkan tanah wakaf yang digunakan untuk MTS Muhammadiyah merupakan tanah wakaf atas nama Bapak Muhammad Tobiin dan Bapak Muhammad Mirwan dengan luas tanah 363 meter persegi. Kemudian dikembangkan secara kolektif oleh Perserikatan Muhammadiyah sehingga luas total sekarang yakni 500 meter persegi. Aset tanah wakaf yang telah dibangun menjadi yayasan panti asuhan dan pondok pesantren yang memiliki manfaat untuk dijadikan tempat pelayanan sosial anak dalam bentuk perlindungan, pembiayaan, pengurusan, maupun pembinaan terhadap anak yatim yang tidak hanya berada di dalam Kecamatan Kajen, namun juga dari seluruh daerah. Untuk pesantrennya sendiri bermanfaat sebagai tempat mencari ilmu agama yang bernuansa kemuhammadiyahan. Nah, sedangkan di panti asuhan sendiri itu memiliki manfaat sebagai tempat pendidikan formal bagi anak-anak yatim yang ada di panti maupun anak-anak yang tinggal di sekitaran tempat tersebut. Mengenai potensi atau manfaat yang belum dioptimalkan dari aset tanah wakaf ini, yaitu masih adanya tanah kosong yang berada di beberapa titik di antara gedung MTS maupun gedung panti asuhan, dengan total luas tanah mencapai 2.000 meter persegi. Menurut Bapak Fahrozi selaku salah satu pengurus aset wakaf, tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan asrama putra, sehingga nantinya baik pondok pesantren maupun panti asuhan dapat menerima siswa atau santri dengan jumlah yang lebih optimal lagi. Untuk kendala dalam pengelolaannya yaitu yang pertama ada kenakalan remaja. Baik MBS maupun panti asuhan merupakan lembaga yang langsung bersinggungan dengan masa remaja seseorang. Tentu dalam masa ini, para remaja mulai mencari jati diri mereka, sehingga terkadang melihat sebuah penyimpangan sebagai ajang unjuk gigi agar diperhatikan dan sebuah achievement. Masalah yang kedua yakni masalah finansial. Memang tidak mudah untuk membangun finansial yang mapan, apalagi dengan lembaga wakaf yang diberdayakan oleh organisasi dan masih baru. Hal ini karena baik MBS maupun panti asuhan merupakan lembaga wakaf yang ditambah dengan bahwa kedua objek pajak ini belum lama didirikan, sehingga masih bisa dikatakan baru. Hal ini membuat segi finansial kedua lembaga ini masih belum stabil sepenuhnya. Masalah yang ketiga yakni dari segi sumber daya manusia. Dalam hal ini pendamping santri dan pengelola panti asuhan. Menurut Bapak Zainuddin, selaku pengurus MBS, mereka merasa kekurangan dengan pendamping yang profesional untuk para santri dan untuk pengurus panti asuhan. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat-sangat kekurangan tenaga dalam kepengurusan panti asuhan. Yang terakhir yakni masalah infrastruktur. Dalam hal ini baik infrastruktur milik MBS maupun panti asuhan dirasa kurang untuk mendukung pendidikan formal maupun non-formal.
Solusi dari permasalahan tersebut yakni pihak MBS maupun panti asuhan berencana ingin meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana tempat tersebut. Contohnya seperti membuat pagar pembatas yang mengelilingi MBS. Hal ini bertujuan untuk lebih mengontrol santri dan menghindari kenakalan remaja seperti membolos, merokok, dan berpacaran. Selain itu juga menambah sumber daya manusia seperti pendamping santri maupun security. Lokasi yang kedua yaitu di Ruko Mentari yang terletak di Jalan Bahureksa, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Lebih tepatnya di sebelah barat Tugu 0 km Kajen. Tanah wakaf ini mempunyai luas tanah mencapai 2.350 meter persegi. Wow, luas juga ya guys. Tanah ini dikelola oleh pengurus cabang Muhammadiyah. Ruko ini dibangun pada tahun 1987 dengan menggunakan biaya iuran jamaah Muhammadiyah. Jadi wakaf ini termasuk wakaf tunai. Menurut pimpinan PCM Muhammadiyah Kajen, dahulu para sesepuh mengumpulkan dana dengan cara berjualan rokok dan lain-lain. Letak ruko ini sangat strategis, yaitu di depan jalan besar dan ramai, sehingga menjadikan ruko ini cocok untuk berjualan. Ruko Mentari ini terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian depan dan bagian belakang, di mana bagian depan terdapat 15 ruko dan di belakang kurang lebih 20 bangunan yang berbentuk warung. Di antara kedua bagian tersebut terdapat jalan kecil yang dapat digunakan untuk lewat kendaraan dan bisa juga digunakan untuk parkiran. Ruko di bagian depan memiliki harga sewa sekitar 10 juta per tahun yang mempunyai bangunan yang luas dan sangat-sangat strategis untuk berjualan. Wow, keren banget ya guys. Namun dalam pengelolaannya, Ruko Mentari sendiri mempunyai kendala. Contohnya seperti infrastruktur bangunan. Pada ruko bagian belakang terlihat sangat tidak terawat. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pengelola wakaf yang hanya memfokuskan perhatian pada ruko bagian depan yang berada di samping jalan. Kedua, lokasi ruko bagian belakang jarang dilalui orang karena tempatnya yang tersembunyi dan tak terlihat dari jalan raya dan tertutup oleh ruko bagian belakang. Lokasi yang ketiga sekaligus lokasi terakhir yakni Taman Edukasi yang terletak di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dengan nama wakif Haji Haryanto Harjodirjo. Jenis nadirnya yaitu nadir organisasi atau badan hukum yang dikelola oleh Majelis Wakaf Muhammadiyah dengan struktur kepengurusan Bapak Dr. Andes Haji Hadinana selaku ketua, Bapak Haji Ahmad Soleh selaku sekretaris, Bapak Haji Masran selaku bendahara, dan Bapak Teguh Sulistiat Maja selaku anggota. Tahun pembuatan Taman Edukasi sendiri yakni di tahun 2019 dengan luas tanah 1.507 meter persegi. Tanah wakaf ini merupakan tanah yang awalnya diperuntukkan untuk dibangun panti asuhan. Namun berhubung di daerah Kajen sudah ada panti asuhan, Nazir berinisiatif untuk menjadikan lokasi wakaf ini menjadi wakaf produktif, yakni dengan membuat sebuah taman edukasi dan wisata kuliner. Hasil dari aset wakaf tersebut nantinya digunakan untuk membantu mendanai panti asuhan dan kemaslahatan umat. Secara total banyak sekali fasilitas yang terdapat di dalam Taman Edukasi Kuliner As-Salam ini. Di antaranya ada 4 tempat saung lesehan dan 2 gazebo untuk beristirahat dan bisa difungsikan sebagai tempat rapat outdoor. 2 bangunan yang difungsikan sebagai toilet, 1 tempat yang rencananya akan dibuat menjadi parkiran yang cukup luas, sehingga bisa digunakan sebagai bumi perkemahan. 1 kantin yang menyediakan makanan yang cukup bervariatif, 1 musola, dan 1 kolam ikan yang digunakan untuk pemancingan. Di sini juga terdapat beragam tumbuhan dan tanaman herbal, seperti tanaman celosia, tanaman bunga duha, pohon tebu, mangga, buah 3 negeri, serta aneka tanaman herbal lainnya. Kuliner yang tersedia di sini yaitu seperti ayam bakar, ayam geprek, mie rebus, mie goreng, dan aneka minuman seperti es teh, jus jeruk, es jeruk. Menarik sekali bukan? Di balik banyaknya fasilitas yang dapat kita temukan di Taman Edukasi,
Tentunya dalam pengelolaan aset wakaf ini memiliki beberapa kendala, seperti yang pertama yaitu masalah finansial. Hal ini bisa dimaklumi karena merupakan aset wakaf yang pendanaannya terbatas dan tidak dikelola oleh BUMDes. Yang kedua, yakni luas tanah yang dapat dijadikan sebagai taman edukasi, merupakan tanah yang berbentuk kafling, sehingga menyulitkan pengelolaan aset wakaf tersebut. Yang ketiga adalah akses jalan yang kurang lebar. Hal ini berdampak kesulitan bagi para pengunjung yang menggunakan kendaraan yang lebih besar dari mobil keluarga. Yang terakhir yaitu bangunan musola yang dinilai terlalu kecil, sehingga terkadang tidak bisa mengkoordinir jumlah pengunjung. Namun hal ini dapat dimaklumi karena aset wakaf ini masih dalam pengembangan. Solusi dari beberapa kendala tersebut yakni dengan pengembangan usaha yang ada di sana seperti koperasi, pom mini, tempat pengisian galon. Dan kemudian hasil keuntungannya bisa digunakan dalam pengembangan aset wakaf seperti perbaikan fasilitas yang ada di taman edukasi tersebut. Oke guys, sekian jalan-jalan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.